Shalom, selamat pagi, selamat menyambut hari karunia Tuhan hari ini, Rabu tanggal 2 November 2022. Semoga Ibu Bapa dalam keadaan yang baik dan sehat. Mari kita memulai hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa yang rahmani dan rahimi, Bapa yang begitu baik yang selalu menolong kami. Di pagi indah ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu kami mengerti, kami pahami. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 13 demikian. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkhamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus Yesus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala, karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan di tengah-tengah kamu. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Ayat 8 dan ayat 9 bacaan kita tadi saya baca sekali lagi. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi,
yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Ibu bapak saudara-saudara, kota Korintus adalah sebuah kota yang sangat mapan dan modern pada zamannya. Selain sebagai kota pelabuhan, kota Korintus termasuk salah satu pusat perekonomian utama di Yunani. Tak ubahnya dengan kota metropolitan di masa sekarang ini, di mana segala kesenangan dan kegemerlapan, kenikmatan dunia ditawarkan. Hal ini mendorong terjadinya segala bentuk tindak kejahatan dan juga pelanggaran moral, sehingga kota ini mempunyai reputasi yang sangat-sangat buruk karena hal-hal yang amoral. Dalam kehidupan bergereja, seharusnya semakin lama seseorang menjadi Kristen, semakin lama seseorang menjadi percaya, maka ia pun harus semakin dewasa dalam kerohaniannya. Meski demikian, pernahkah kita menemui orang Kristen yang telah puluhan tahun menjadi Kristen, terlibat dalam banyak hal rohani, bahkan pelayanan, namun ia ternyata kerdil secara rohani? Pada kenyataannya, masih banyak orang yang sudah ratusan bahkan ribuan kali mendengarkan khotbah, membaca firman, namun ternyata kehidupannya masih saja jauh dari kebenaran Tuhan. Orang yang tahu betapa besar kasih Tuhan Yesus kepada gereja justru menimbulkan perpecahan di dalam gereja. Selain masalah perpecahan, tampaknya jemaat Korintus juga mengalami masalah moralitas, dekadensi moral. Di tengah jemaat sedang berkecambah dosa percabulan. Hal ini menyedihkan dan sekaligus ironis. Mereka kaya karunia rohani. Mereka mendapatkan berkat yang luar biasa namun cacat dari segi moral. Percabulan sangat berbahaya. Ia membinasakan tubuh dan mempengaruhi anggota jemaat lainnya. Oleh karena itu Paulus mengibaratkannya sebagai ragi yang mencampuri seluruh adonan. Ibu bapak saudara-saudara, rantai percabulan ini harus diputus supaya tidak mempengaruhi seluruh jemaat. Caranya ialah Paulus menasihati agar menjauhi mereka, karena mereka ternyata bukanlah orang-orang di luar jemaat, melainkan orang-orang percaya, orang Kristen. Ayat 11, dengan orang-orang bertopeng seperti ini, kita harus menjauh supaya terhindar dari dosa. Cara terbaik menghindari dosa adalah menjauhinya. Hal ini juga berlaku dalam percabulan. Iblis kerap menipu kita dengan muslihatnya. Ia sengaja menyuntikkan ide dalam pikiran bahwa kita ini orang hebat, orang kuat, orang mapan melawan dosa. Akibat rayuan itu, kita menjadi kurang waspada dan kita termakan jebakan dosa. Kesombongan rohani justru membuat kita rentan terhadap dosa. Karena itu, lawanlah dosa dengan firman. Pada zaman digital ini, zaman yang serba modern, iblis memakai apapun guna menyeret kita ke dunia percabulan. Itu sebabnya memperbanyak akses terhadap firman Tuhan sebagai salah satu obat untuk melawan dosa. Sebisa mungkin kita sebaiknya mengurangi akses terhadap internet yang dirasa tidak terlalu penting. Ada baiknya kita memperbanyak doa, komunikasi dengan Tuhan, firman Tuhan. Kekuatan utama adalah pertolongan dari Tuhan agar kita dapat menjaga kesucian hidup. Dan itu bagi orang Korintus berdampak buruk bagi kehidupan orang
percaya di Korintus waktu itu, sehingga mereka terbawa arus. Hidup dalam dunia sekuler, bahkan di antara mereka banyak yang terlibat dalam dosa. Ibadah dan pelayanan yang mereka lakukan tidak lebih dari sekedar aktivitas rutin semata. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Matius 15 ayat 7-8. Sehingga mereka menjadi batu sandungan bagi orang-orang di kota lain. Dalam suratnya yang pertama kepada jemaat Korintus, Paulus menegur dengan keras orang-orang yang bersikap demikian. Dalam kalangan jemaat Korintus, ada orang-orang yang serta-merta berbuat dosa percabulan. Paulus mengingatkan jemaat bahwa Kristus telah mengorbankan dirinya sendiri menjadi korban penebusan bagi jemaat. Oleh karena pengorbanan Kristus yang begitu besar, haruslah ragi keburukan dan ragi kejahatan. Maksudnya perbuatan-perbuatan kecemaran, perbuatan-perbuatan dosa seharusnya ditinggalkan oleh jemaat Tuhan. Karenanya janganlah ada orang yang cabul, yang kikir, yang menyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu di antara jemaat Allah. Pada bagian ini Paulus menentang keras orang yang masih hidup, yang berkanjang dalam dosa dengan tidak merasa bersalah, namun justru menikmati keberdosaan mereka. Mereka merasa dirinya baik-baik saja, sekalipun sesungguhnya mereka telah jauh dari Tuhan. Bagaimana dengan ibu bapa, saudara dan saya, sebagai orang yang mengasihi Tuhan Yesus? Marilah kita meninggalkan dosa-dosa kita yang masih membebani hidup kita. Marilah kita mengintrospeksi diri kita, meminta pimpinan Roh Kudus mengingatkan kita. Apakah ada dosa-dosa yang sering kita lakukan, namun kita tidak sadari? Kiranya Tuhan memampukan saudara dan saya menjadi orang percaya yang memuliakan Tuhan dan bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena di jemaat Korintus waktu itu bukan hanya perpecahan yang terjadi dalam jemaat, tetapi juga mereka menunjukkan perilaku-perilaku yang menyimpang dari kebenaran. Maka sebagai orang yang ditebus, sebagai orang yang disucikan dan kuduskan, kita dibenarkan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib dan diperbaharui oleh Roh Kudus. Hidup kudus adalah suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus dan harus dikerjakan seumur hidup kita. Hidup kudus berarti kita menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan mengukur segala sesuatu dengan standar firman Tuhan. Hidup kudus berarti pula berusaha keras menjauhi segala jenis kejahatan, menjauhi segala jenis dosa dan bertekad untuk mentaati firman Tuhan dan mengikuti kehendak Allah terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa yang kami sembah, kami muliakan dan agungkan dalam Kristus Yesus. Terima kasih firman-Mu Engkau perdengarkan kepada kami, agar firman-Mu itu mengambil tempat yang layak dalam hidup kami, agar kami hidup oleh firman-Mu. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Kiranya Engkau memberkati, Engkau melindungi, Engkau mengasihi dalam segala aktivitas mereka, agar mereka kuat, mereka dimampukan menjalani hidupnya ini dengan penuh kesukaan dan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk para orang tua kekasih kami, bapak dan ibu kami. Demikian pun para lansia, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Engkau memberikan umur yang panjang. Biarlah ya Bapa, mereka boleh menikmati hidup ini dalam topangan dan perlindungan Tuhan bagi mereka. Kami berdoa untuk umat Tuhan yang saat ini sedang merana, yang saat ini sedang bergumul karena sakit penyakit dan berbagai persoalan-persoalan yang lain.
Oh Tuhan, kiranya Engkau campur tangan di dalamnya. Demikian pun bangsa dan negara yang tercinta ini. Kiranya Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi pemerintah kami, agar mengatur bangsa dan negara ini, mengatur daerah ini dalam kedamaian, dalam ketentraman dan ketenangan, sehingga umat-Mu senantiasa bersukacita. Bapa di surga, dengarkan doa kami. Kami berdoa kepadamu Tuhan, di dalam Kristus kami bermohon. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua.